BPIP menegaskan bahwa tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab. Penampilan paskibraka putih dengan mengenakan pakaian, atribut, dan sikap tampang sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan, yaitu pengukuhan paskibraka, adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada dan hanya dilakukan pada saat pengukuhan paskibraka dan pengibaran sang merah putih pada upacara kenegaraan saja. Sobat Republika, katanya sih negara dengan populasi muslim terbanyak di dunia, tapi bisa-bisanya ini ada isu pelarangan kepada petugas paskibraka yang bertugas Agustus nanti. Ceritanya pada tanggal 13 Agustus kemarin ada pengukuhan di IKN untuk para petugas tersebut. Yang mengejutkan, semua paskibraka putri saat itu tidak ada yang mengenakan jilbab. Padahal menurut keterangan Purna Paskibraka Indonesia, mereka dari banyak anggota tersebut ada 18 provinsi yang mengirimkan perwakilan yang mengenakan jilbab. Makanya kemudian ini mengejutkan, membuat pertanyaan apakah ada pelarangan jilbab di sana. Ceritanya pada zaman Soeharto memang dilarang pengenaan jilbab bagi paskibraka. Tapi kemudian saat Presiden Abdurrahman Wahid menjabat pada 2002 itu diperbolehkan. Paskibraka pertama yang berjilbab adalah dari Aceh. Nah, sejak itu kemudian sudah mafhum tuh paskibraka berjilbab. Bahkan pada 2019 dan 2021 pembawa baki bendera pusaka yang menyerahkan bendera ke Presiden Jokowi itu mengenakan jilbab, dan itu praktek yang biasa. Apa yang berbeda? Ternyata sejak 2022 pembinaan paskibraka ini diambil alih oleh Badan Pembina Ideologi Pancasila atau BPIP, sebelumnya dikelola oleh Kemenpora. Ini yang kemudian menimbulkan kecurigaan bahwa ada pemaksaan. BPIP menyangkal, mereka bilang itu sukarela, tapi pihak-pihak lain mereka tidak percaya. Karena tidak semudah itu kemudian orang sukarela menanggalkan jilbab, karena ini soal keyakinan. Nah, apalagi kemudian tidak ada peraturan seperti itu sebelumnya. Nah, yang menarik nih, kalau kita lihat di bukunya Pak Karno, Penyambung Lidah Rakyat, ada sejumlah foto pada detik proklamasi. Nah, beberapa saat setelah pembacaan proklamasi, ada pengibaran bendera. Di salah satu fotonya ada perempuan berjilbab ternyata. Siapa perempuan berjilbab tersebut? Ibu Fatmawati Soekarno. Ibunya Megawati Soekarno Putri, Ketua Dewan Pengarah BPIP saat ini. Jadi jilbab sudah ada di pengibaran bendera Indonesia sejak pertama kali proklamasi dibacakan. Kenapa sekarang jadi persoalan? Nah, jadi orang-orang banyak yang meminta kemudian BPIP agar meminta maaf dan kemudian mengizinkan penggunaan jilbab kembali, terutama pada saat pengibaran bendera merah putih nanti pada 17 Agustus. Demikian, banyak juga yang marah sekali di Indonesia terkait hal ini. Mereka menilai bahwa mereka punya syariat dipermainkan. Jadi memang kami pikir permintaan maaf dari BPIP sangat diperlukan saat ini untuk meredam kegaduhan ini. Demikian, saya Fitran Zamzami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin nonton YouTube itu bangga, terharu karena sudah dikukuhkan sebagai Paskibraka Nasional 2024. Tetapi sekaligus juga sedih dan miris karena pada saat pelaksanaan pengukuhan itu anak itu tidak pakai jilbab. Nah, kami sebagai orang tua ini menanamkan nilai-nilai dasar atau fondasi agama itu. Anak ini dari SD sudah pakai jilbab sampai pada saat mengikuti seleksi ini. Pertama, ini peraturan yang melanggar terhadap Undang-Undang Dasar kita, melanggar Pancasila. Ini BPIP pembina Pancasila tapi tidak mengerti dan anti Pancasila, karena di dalam sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, artinya dalam Undang-Undang Dasar kita dijamin untuk menjalankan ajaran agama masing-masing. Kalau bicara kebinekaan, itu malah tidak binika, menjadi keseragaman. Oleh karena itu, saya dan juga atas izin para pengurus di MUI, pimpinan MUI itu meminta agar peraturan itu dicabut, karena itu melanggar Undang-Undang Dasar kita dan juga tidak memberikan ruang terhadap kebinekaan, di mana kita memahami bahwa hukum Islam itu bagian dari sumber hukum nasional yang dijamin untuk menjalankan ajaran agama. Yang kedua, itu peraturan BPIP Ketua Pelaksanaan nomor 35 tahun 2004 itu maksud saya, bertentangan dengan peraturan BPIP nomor 3 tahun 2022. Di situ kalau dibuka tentang tampang itu ada 6. Termasuk di dalamnya itu yang menyebutkan tentang berjilbab di poin 5 itu. Jadi di situ disebutkan
siput warna hitam untuk putri berhijab. Itu di peraturan nomor 3 BPIP ya tahun 2020. Tapi ketika jadi SE dan jadi peraturan BPIP itu disunat jadi 5. Siput dan berhijab itu dihilangkan. Oleh karena itu, saya pikir ada distorsi, ada penyunatan undang-undang yang di atasnya oleh peraturan atau oleh ketetapan Ketua BPIP. Yang ketiga, di sini BPIP tidak bisa berkekeh bahwa mereka sudah tanda tangan sukarela. Itu bukan sukarela yang bisa dibenarkan, karena itu pemaksaan. Artinya apa? Mereka yang biasa berjilbab itu punya hak untuk terlibat di dalam pengibaran pusaka itu. Dan itu hak bagi semua umat beragama yang diakui di Indonesia. Jadi kalau ketentuan, kesepakatan, peraturan yang bertentangan dengan yang asas kita, itu tidak bisa dibenarkan. Oleh karena itu, saya berharap dan meminta kepada Presiden, Bapak Jokowi, agar peraturan nomor 35 yang dari Kepala BPI itu dicabut. Itu bertentangan dengan peraturan BPIP dan bertentangan dengan peraturan Presiden yang nomor 17 itu. Oleh karena itu, ini perlu disikapi. Bahkan barangkali kami menuntut, karena ini pembinaan Pancasila, tapi tidak ngerti Pancasila. Nah, kami berharap badan ini ya bertanggung jawab. Pengarahnya bertanggung jawab, karena mungkin yang dilakukan ini berdasarkan kesepakatan pengarah. Bahkan, jika ini tidak dilakukan, maka kami menuntut agar badan BPIP dibubarkan saja, karena dia yang merusak terhadap Pancasila. Tidak ada yang bisa membenarkan bahwa mereka ketika upacara harus buka jilbab. Tidak ada yang bisa membenarkan itu. Itu bukan kebinekaan, tapi penyeragaman. Baik, saya mengutip pernyataan langsung dari Kepala BPIP Bapak Yudian Wahyudi yang memang menyebutkan Pak Kiai bahwa penyeragaman ini dilakukan hanya pada saat pengukuhan dan juga pada saat pengibaran saja. Jadi pada saat latihan ini tetap diperbolehkan dan sesuai juga dengan mungkin surat edaran yang sudah ditandatangani oleh Paskibraka Putri ini. Bagaimana kemudian MUI melihatnya? Itulah penyeragaman yang salah. Kita kan sepakat kebinekaan, bukan penyeragaman. Yang kedua, mengapa bikin aturan sehingga itu melanggar terhadap asas konstitusi kita? Aturan yang melanggar nggak bisa dibenarkan. Adik-adik kita mungkin dengan polosnya lalu tanda tangan itu demi cintanya kepada bangsa dan negara. Tapi ingat bahwa perjuangan Indonesia ini juga dengan resolusi jihad, dengan dasar keagamaan bagi kami yang beragama Islam. Oleh karena itu, untuk melaksanakan ajaran agama adalah kewajiban bagi kita dan kewajiban bagi negara untuk memfasilitasinya. Kemudian mereka disuruh buka, itu untuk apa pada saat pengedaran? Coba kita bayangkan. Saudara-saudara kita yang di TNI dan di Polri, berangkat perang pun boleh pakai jilbab. Kenapa mengedarkan bendera begini tidak boleh pakai jilbab? Itu kan lucu sebenarnya, ya, kalau kita bicara pakai logika itu. Apa yang diinginkan dari peraturan itu yang sudah melanggar terhadap konstitusi, tidak Pancasilais? Saya pikir dicabut, diberikan arah yang tepat dalam peraturan itu. Ya, kalau tidak mau begini, saya pikir haknya adik-adik kita untuk besok itu mengibarkan bendera sesuai dengan keyakinan masing-masing. Oh, di sini diatur kok, itu bukan melanggar. Di atasnya itu ya, peraturan BPIP itu di nomor 3-nya itu disebutkan tentang bolehnya ini di poin 3 kelengkapan, poin 2 kelengkapan dan atribut. Di poin 4 itu disebut siput warna hitam untuk putri berhijab. Itu kan berarti boleh. Kenapa ketika menjadi keputusannya Kepala BPIP menjadi 5 dan itu tidak ditegaskan di situ, atau di surat edarannya BPIP menjadi tidak ada? Ini kan distorsi terhadap aturan. Jadi saya pertama itu secara asas kelembagaan, asas peraturan dia tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, aturan yang dibuat oleh Kepala BPIP dalam menjelaskan secara teknis tentang tampang dan sikap paskibraka kita itu bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, yang lebih kuat.